Halo Sarah, sahabat Sora. Selamat datang di YouTube channelnya Sora, Sora yang Tarot with Sora ya, personal tarot reader. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif ya. Hari ini kita mulai lagi pembacaannya. Namun untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, silahkan di subscribe ya. Untuk yang udah subscribe, makasih banget. Sehat selalu untuk kamu. Dan kita hari ini mau bahas tentang sebuah tema, yaitu kesetiaan cintamu membuatnya bertekuk lutut. Kesetiaan cintamu membuatnya bertekuk lutut. Sora akan selalu mengingatkan bahwa pembacaan untuk banyak orang umum, bukan pribadi atau personal. Jadi kalau ada yang nggak cocok, santai aja, karena sudah pasti tidak bisa mengcover semua orang. Kamu bisa nonton video-video lain karena semua tidak mengenal batasan waktu. Dan juga kamu bisa personal reading kalau kamu mau berbayar di Instagram Sora @sora_tarot. Oke. Teman-teman, di sini langsung kebuka ada energi dari ada sesuatu yang merasa kosong, ya. Jadi di sini perlahan tapi pasti dunianya si orang ini berubah banget ketika ada kamu dan ketika tidak ada kamu, ya. Kalau yang Sora lihat di sini. Jadi kayak banyak hidup kita itu kan banyak faktor ya, banyak maksudnya ada banyak bagiannya ya, ada keuangan, ada kesehatan, ada perasaan, emosi dan sebagainya di sana. Tapi kalau yang Sora lihat, kehidupan dia seperti ketika ada kamu atau tidak ada kamu adalah sesuatu yang berbeda ya. Dan di sini ini ada satu energi dari kontribusi semesta terhadap mungkin hubungan orang ini dan perasaan orang ini dan keutuhan orang ini. Keharmonisasian hidup orang ini ada hubungannya dengan relationship dengan kamu ya teman-teman. Kita lihat dulu ada situasi apa lagi. Dan di sini terlihat ada situasi yang bisa saja dia adalah seseorang yang secara perasaan itu menjadi seseorang yang disconnect sama kamu ya. Mungkin dia menjauh, mungkin dia bersikap dingin, mungkin dia bersikap cuek, mungkin dia bersikap pasif ya. Dan banyak mungkin kamu udah berusaha baikin dia, berusaha nanyain sama dia ada apa dan sebagainya. Tapi ada situasi dia tidak bergeming teman-teman di sini. Ya, di sini tidak ada situasi bergeming ya. Mungkin sekali ini adalah seseorang yang tengah mungkin berada dalam emosi-emosi kebosanan ya teman-teman di sana. Mungkin ada kebosanan, ada kejenuhan, ada emosi yang dia masih pikirkan dia mau apa, sehingga langsung terungkaplah dan terbukalah di sini ketika dia menjauh itu ada suatu kebosanan, ada mulai suatu percabangan hati, keraguan dan sebagainya. Mulailah di sini akhirnya ada situasi yang namanya diam-diam di belakang kamu. Ya, di sini ada situasi mengendap-endap di belakang kamu. Mungkin mulai flirting ke kanan, ke kiri, nyobain yang ini, nyobain yang sana, mulai mantauin lihat sini, mulai mantauin sana gitu ya. Kenapa? Karena di sini memang ada situasi yang dia rasakan, mungkin hubungan kurang hangat lagi, mungkin hubungan mendingin, ada kebosanan di sana. Sehingga diam-diam pun dia berkomunikasi dan mulai ada relationship dengan yang lain. Karena memang kamu berdealing dengan seseorang yang punya jiwa petualangan yang tinggi ya. Jadi memang kamu berdealing dengan seseorang yang namanya petualangan ya. Selalu kayak pengen ada hal yang baru, selalu ada sisi yang kepengen hal yang fresh ya. Di sini juga kalau Sora lihat orangnya itu kayak masih mengejar banget yang hasratnya inginkan ya. Jadi kayak ada nggak sisi pemuja hasrat? Ada ya. Jadi ketika hasrat batin seperti apa, harusnya kan kebalikannya. Kita mengontrol hasrat, kita mengontrol keinginan. Tapi kalau ini, kalau Sora lihat, bisa saja matanya dia, batinnya dia, dirinya dia itu banyak berkonsentrasi terhadap hasrat itu dan banyak kayak mengeksplor hasrat itu ya. Mengeksplornya itu dicobain gitu ya teman-teman di sini. Nah tuh, karena dia tipenya kepo, jadi mau nyoba lihat yang sini, mau nyoba lihat yang sana gitu ya. Jadi tanpa berpikir panjang gitu ya. Mulailah dia berbicara dengan si ini, berbicara dengan si itu gitu ya. Mulailah di sana ada komunikasi dengan orang ketiga teman-teman di sini ya. Kita lihat lagi di sini. Kamu berdiri dengan siapa?
Orang ini sebenarnya orang yang kamu harapkan dia bisa menjadi seseorang yang tampilannya dia ya, bisa saja orang yang kelihatannya kayaknya tenang, orangnya tuh pandai berbicara, terus habis itu kamu tidak menyangka kalau orang ini bisa tidak setia, karena dia memberikan impresi dia tuh kalem kayak gitu ya teman-teman, terus perhatian, setia kayak gitu loh ya. Orang ini itu memang banyak yang berusaha menunjukkan dirinya dia itu mandiri juga ya. Jadi secara emosional dia menunjukkan bahwa dia itu dewasa. Terus habis itu secara personality juga dia cenderung menunjukkan dia itu bisa mandiri ya, dan dia juga berlindung di balik pencapaian ya. Jadi kesuksesan jadi sesuatu yang dia capai. Nah, ketika dia merasa adanya perasaan kesepian gitu ya, dan dia pun mulai mengabaikan kamu tadi yang Sora udah bilang, akhirnya menarik diri dan menjauh teman-teman ya, karena di sini ada satu situasi itu tadi galau, bosan gitu loh ya. Terus habis itu di sini merasa banyak hal yang dia itu emosinya masih belum jelas teman-teman ya. Dan orang ini itu sebenarnya punya sisi posesif ya. Di satu sisi ada sisi posesif sama pendapatnya dia. Apa yang jadi dia pikirin tuh akan berusaha dia pertahankan, dan dia bisa saja adalah seseorang yang suka mengontrol ya. Jadi sebenarnya salah satu dia kenapa menjauh itu adalah reverse psychology, supaya kamu itu terus nyariin dia dan dia jadinya tetap bisa mengontrol kamu dalam segi yang namanya pikiran gitu ya teman-teman. Karena kalau Sora lihat di sini dia itu tipe yang menghindari untuk adanya pertengkaran ya. Jadi menghindari argumentasi, dan tipe yang memang dia itu kalaupun berantem dia itu sangat pinter untuk yang namanya victim mentality atau merubah situasi sama percakapan. Jadi dari dia yang salah bisa seolah-olah kamu yang salah teman-teman ya. Kalau yang Sora lihat di sini. Nah, sekarang kita lihat dulu nih ya, ada energi apa dari dia pada saat ini yang kesetiaan cinta kamu membuat dia bertekuk lutut teman-teman di sini. Nah, terlihat di sini perasaan-perasaan itu mulai muncul ketika dia menjauh dari kamu ya. Ketika dia berusaha menjauh dari kamu, di sini juga ada proses perjalanan ketika dia menjauh. Nah, di sini ada beberapa yang LDR-an ya, kamu sama dia. Nah, teman-teman, tapi ketika ternyata dia jauh dari kamu ya, dia itu mulai merasakan perasaan yang kayak aku tidak lagi menerima siraman cinta, perhatian cinta, rasa sayang dan sebagainya dari seseorang yang memang tulus. Karena dia memang tahu kamu tuh perhatian banget, manjain dia banget, ngurusin dia banget ya teman-teman. Dan seperti seseorang yang selama ini selalu disuapin, selalu dihujanin, tiba-tiba sekarang kehilangan itu teman-teman ya. Dan semakin kamu ikhlasin dia ya, semakin kamu energinya ngiklasin dia teman-teman ya. Ini ada sesuatu yang berkembang di sini ya. Perasaan dia itu mulai menjadi suatu perasaan yang sadar kalau sebenarnya ada sisi di dalam diri dia itu yang memang jadi isu ya. Salah satunya manja, salah satunya memang ada keterbutuhan yang sangat mendalam, dan ada sisi yang sebenarnya dia itu butuh sama keberadaan kamu ya. Dan kalau Sora lihat, semakin hari di sini ada satu perasaan di mana dia itu hatinya dan batinnya itu kayak nyariin keberadaan kamu ya. Di sini ada banyak pembelajaran yang dia rasakan ya, dan hatinya itu seperti ingin selalu mencari kamu dan terhubung sama kamu ya. Kenapa? Karena memang mungkin saja Sora dia ada yang lain ya. Hasrat itu memang mungkin bisa terpenuhi sama yang lain ya. Tapi chemistry-nya, terus habis itu energi tarik menariknya, ada magnetnya di sana, rasanya itu berbeda ya. Sama kayak ketika kita bilang kita mau, let's say kita mau ayam goreng KFC yang paling terkenal ya. Lalu kita mencoba mencari pengganti dengan memakan ayam goreng yang sejenis itu
itu dengan merek lain, ya, AW lah, McDonald lah, Wendy's dan segalanya. Ternyata tidak pernah rasanya sama dengan KFC kan, meskipun sama-sama ayam goreng ditepungin misalnya. Itu contoh aja teman-teman di sini, ya. Dan di sini sebenarnya kalau Sora lihat, orang ini termakan sendiri oleh dirinya yang awalnya mungkin banyak mempergunakan kamu, ya, banyak memanfaatkan kebaikan kamu, banyak menikmati kebaikan kamu, perhatian kamu. Karena di sini memang orang ini ada yang tipenya pede berlebihan, ya, ada sisi narsis di sana, ada sisi yang namanya berat sebelah gitu ya teman-teman. Tapi dia tidak bisa memungkiri sebuah kenyataan gitu ya, yang bisa men-taking care dia, yang benar-benar peduli sama dia, dan bagaimana dia bisa jadi lebih happy atau enggak ketika sama siapa, sama kamu atau bukan, ya. Karena ini kita ngomongin aspek yang lebih jelas semuanya, ya. Jadi ketika kita memilih sesuatu yang lain, kita pikir itu lebih enak, ternyata yang lebih enak belum tentu lebih sehat gitu ya. Jadi kayak di sini dia berpikir dia bisa lebih happy, tapi ternyata di sini dia mulai mempertanyakan keputusan dia. Aku udah tepat belum ya meninggalkan dia dan memilih yang lain? Nah, kenapa? Karena hari demi hari, waktu demi waktu, ya, ini teman-teman, itu menjadi sebuah hal yang semakin berprogres di sama kenyataan, perasaan, apa yang dia pikirin, apa yang dia rasain, ya. Lewat waktu, apa yang dia rasain, ya. Lewat waktu, apa yang dia rasain. Teman-teman, dia mulai merasa mempertanyakan keputusan dia yang lari dari kamu atau bersembunyi dari kamu ketika situasi bertambah sulit. Nah, ya, dia sadarnya, dia mulai mempertanyakan keputusan dia untuk lari atau menghindar dari kamu. Kenapa? Karena ternyata dia tidak menyangka bahwa keadaan atau apa yang terjadi di kemudian hari seperti ini, ya, tidak seperti apa yang dia pikirin, dia rencanain, dia skenariokan gitu ya. Jadi mungkin dia pikir, oh aku bisa kok cari pengganti kamu, aku nggak sesayang itu, aku nggak sebutuh itu, nanti juga chemistry-nya bisa terpenuhi sama yang lain dan segala-segalanya. Ternyata, ya, kebiasaan buruk dia yang sering kabur dan mencari perlarian untuk ke yang lain, atau justru sikap-sikap diri dia yang kurang baik itu, kita di sini dia mulai ngerasakan adalah belum tentu orang lain atau pada kenyataan yang dia rasakan belum tentu bisa menerima si karakternya dia gitu loh ya. Jadi dia sekarang mulai berpikir kayak, ketika orang ketemu karakter aku, siapa yang bisa menerima karakter aku, kan gitu ya maksudnya di sini gitu. Jadi ada kebiasaan, ada karakternya dia gitu ya teman-teman. Dan mulai terkejar-kejar dengan perasaan yang namanya ada yang belum selesai tuh, hati itu kayak nggak tenang gitu loh ya. Hati itu kayak seperti mengisyaratkan bahwa harus ada ya sesuatu yang diselesaikan ya. Dan dia mulai merasa tidak nyaman atas kebohongan dia, karena selama ini dia ketika ngindar dari kamu, mungkin saja dia di sini banyak bohong, nggak jujur kalau dia jenuh, mungkin dia menghindar ketika kamu konfrontasi teman-teman ya. Dan ketika dia berusaha untuk kabur dari kamu atau melepaskan diri dari kamu, tapi di sini menjadi energi yang sangat sulit, ya. Apalagi yang di sini main rahasiaan dari kamu, seperti ada perasaan kayak nggak tenang gitu ya. Aku tuh banyak rahasia sama kamu, nggak jujur sama kamu gitu ya. Karena memang jiwa ini terikat. Jadi ketika jiwa ini terikat, mencoba untuk pergi itu jadi sesuatu yang sulit, dan akan ada koneksi rasa yang membuat jiwa terhubung sehingga selalu ngerasa kayak, aku harus selesaiin ini nih ya teman-teman. Dan semakin dia bisa merefleksikan gitu loh ya, hatinya, perasaannya dia yang tadi Sora udah bilang, siapa yang bisa nerima aku, siapa yang bisa memberikan satu chemistry, satu kimia, satu perasaan yang sama. Itu nggak sama, tiap orang beda-beda teman-teman. Apalagi di sini jiwa yang sudah terkoneksi, banyak di sini yang memang soulmate atau twin flame ya. Jadi kayak namanya sudah terkoneksi secara rasa, semakin waktu semakin jelas rasa itu ya. Itu dia mulai terdolong sebagai sebuah kenyataan gitu ya. Kenapa dia bertekuk lutut ya teman-teman? Karena dia tahu kebenarannya. Seseorang yang paling bisa menerima, seseorang yang setia, seseorang yang menghargai, seseorang yang respect hubungan ini, itu sebenarnya siapa sih gitu loh. Jadi
jelaslah energi yang terbuka bahwa yang akan berkorban untuk dia siapa, yang akan selalu menjagai dia siapa, yang selalu ada untuk dia siapa, ya. Dan semua kenangan itu seperti menyerbu, apalagi kenangan selama ini kamu udah tulus, udah jujur sama dia gitu loh. Jadi kan semakin terhimpit dengan perasaan merasa bersalah. Di satu sisi jiwa ini narik-narik terus, jiwa ini terhubung terus, ya. Dan dia ternyata tidak menjadi lebih puas juga setelah dia mencoba mencari pengganti kamu. Jadi memuaskan keinginan batin kekepoannya dia itu ternyata tidak akan, itu sama kayak ketika haus minum air garam. Mau sebanyak apapun tetap aja masih ngerasa haus. Itu kan yang akhirnya terjadi, ya. Terkenang soal kamu, dan juga di sini ada energi dimana kayak dia tuh berubah pikiran jadinya gitu loh, ya. Setelah sudah menjalankan ini ada energi berubah pikiran. Oh, ternyata yang paling setia, yang paling bisa aku hargai, aku lindungi, yang punya cinta tanpa syarat tuh siapa, ya? Yang gak egois itu siapa? Yang mau nerima apa adanya itu siapa? Yang mau secara utuh, ya, menerima segala sesuatu tuh siapa, gitu ya teman-teman. Sehingga dia itu sebenarnya ada satu keinginan untuk bisa memperbaiki hubungan ini, ada keinginan untuk repairing hubungan ini, ya, memperbaiki hubungan ini. Kenapa? Dia nyesel sama energi yang sudah dia berikan selama ini. Dia nyesel, ya, lari dari kamu, kabur dari kamu, ya. Apalagi sebelumnya banyak energi kamu harus ngejar-ngejar dia, dan sekarang mungkin banget ketika dia sudah pergi kamu udah nggak mau ngejar dia lagi. Oh ya sudah gitu, ya. Kamu udah energi ngiklasin orang ini, ya. Tapi ketika ada jarak, ketika kamu tidak mengejar-ngejar dia lagi, ketika kamu tidak memfeeding egonya dia, memberi makan egonya dia, di sanalah dia baru berasa, ya teman-teman. Ya, kalau dia itu sebenarnya tidak kuat lagi, tidak tahan lagi terhadap proses diem-dieman ini, tidak ada komunikasi ini, dia ingin memperbaiki, ya. Yang batinnya inginkan kepada hubungan ini sama kamu, teman-teman, dia ini kayak pingin punya satu energi untuk memperbaiki keadaan, ya. Ada satu usaha, dia itu ingin memperbaiki keadaan, di mana orang ini saat ini masih menunggu mungkin momentumnya tepat, dan dia tahu meskipun di sana terselip intuisi dia yang ragu-ragu, tapi kalau Sora lihat semakin hari semakin keraguan-raguan itu goyah. Kenapa? Karena di sini ada energi yang terus datang gitu, ya, ke dia teman-teman. Nah, cuman yang dia takutkan adalah memang kamu sudah tidak mau lagi memberikan dia sebuah kesempatan lagi, karena kamu sudah merasa energinya sudah tutup buku teman-teman, ya. Sora, kalau dilanjutkan, apakah hubungan ini masih bisa baik kalau dilanjutkan untuk kalian berdua? Ya, teman-teman, di sini ada energi memperbaiki situasi dan keadaan. Ada energi di mana koneksi ini memang bisa diperbaiki, ya, karena memang ada energi masih saling menginginkan. Kamu masih bayangin dia, dia bayangin kamu, teman-teman. Ya, tapi di sini memang harus ada energi untuk memperbaiki apa yang harus diperbaiki. Jadi di sini kalau Sora lihat, ada nggak potensi bisa sama-sama lagi? Sebenarnya bisa, tapi di sini ada butuh waktu untuk diperbaiki, ya. Dan di sini memang ada energi di mana dia menginginkan sebuah pertemuan juga, gitu. Artinya apa? Ini sangat mungkin diperbaiki, bertemu ada laginya sebuah pertemuan, tapi memang ini konsentrasinya bukan langsung diperbaiki teman-teman. Konsentrasinya diperbaiki secara bertahap. Jadi lebih kepada membangun dulu hubungan relasi sebagai seorang teman, ya, sebelum memang lanjut lagi ke arah yang lebih serius, ya. Banyak hal yang memang masih harus diomongin, masih banyak hal yang harus masih diselesain isu-isunya teman-teman di sini, ya. Kan di sini memang ada energi di mana jalan takdir kalian ada potensi untuk bisa sama-sama gitu loh, ya. Tapi memang butuh waktu yang tepat. Segala sesuatu ini masalah waktu, masalah momentum gitu, ya. Jadi kedatangan orang ini pun masih menjadi waktu dari rencananya semesta, ya. Lalu masukan untuk kamu apa terhadap hubungan ini? Teman-teman, masukannya adalah memang ada kebahagiaan nanti, ada kestabilan nanti di sana, perayaan juga. Tapi memang di sini memang harus disikapi dengan
analisa, dengan ketegasan, dengan harus menggunakan pikiran daripada hati ya. Jadi kayak kalau memang harus diproses dulu gitu ya. Kan memberikan kesempatan kedua itu tidak harus langsung instan teman-teman di sini ya. Jadi di sini memang harus ada proses menjadi bijak, tapi sebenarnya kartunya banyak mengarah ke arah pembelajaran ya. Apalagi di sini ada energi yang namanya pengkhianatan. Jadi memang harus belajar dulu dari apa yang namanya konsekuensi pengkhianatan, konsekuensi rasa sakit, konsekuensi kehilangan gitu ya teman-teman. Nah, tapi energi untuk saling mengisi akan terhubung lagi karena di sini memang ada energi dari twin flames ya. Kalau Sora lihat di sini, ada nggak kemungkinan dia itu pergerakan ke kamu gitu ya. Kalau Sora artisnya pergerakan dari kamu memang masih menjadi waktu dari semesta. Tapi kalau yang Sora lihat memang ada kepastian dia untuk melindungi dan menjaga hubungan ini ya. Kalau Sora lihat ini di sini ada timingnya sekitar akhir tahun sampai awal tahun depan. Sora kok masih lama apa adanya ya, karena di sini ada waktu dan rencana dari semesta ya. Jadi apa yang jadi rencana kamu bukan jadi rencangan semesta. Manusia itu ego, semua maunya kayak aku maunya. Coba hilangkan kata aku maunya. Apa yang semesta mauin untuk kamu ya, karena itu memang plannya semesta. Kalau kamu belum bisa mengerti plan itu, silahkan perbanyak meditasi spiritual kamu sehingga kamu akan lebih mengenali dan memahami kenapa terjadi yang namanya seperti ini dalam relationship saya. Kayak gitu ya. Sora hanya sekedar membacakan. Di sini terlihat timingnya itu di sekitar Desember sampai Januari. Jadi mungkin masih di akhir tahun. Ini kan masih baru mau masuk ke bulan ke-6 ya. Jadi mungkin masih ada sekitar 6 bulan lagi. Nah, coba sambil hal itu terjadi, kamu sambil berpikir banyak hal, kamu sambil menjadi stabil juga, introspeksi diri kamu juga, pakai logika juga gitu ya, sehingga ketika bicara nanti banyak hal yang bisa dibicarakan tanpa emosi dan diperbaiki pelan-pelan. Intinya gitu ya. Kenapa jenuh, kenapa ini, kenapa itu. Oke, kita mau lihat untuk astrologi yang terungkap. Oke, astrologi yang terungkap. Scorpio, Sagittarius, Leo, Aquarius, Leo. Nih, masukin lagi. Di sini ada Virgo, Taurus, Scorpio, dan Pisces. Dicek ya, Sun, Moon, Rising, Venus, atau sifat dari astrologi itu sendiri. Kita sekarang mencoba ke alfabet yang terungkap. Alfabet. Nah, teman-teman yang kepingin personal reading, silahkan di Instagram Sora, @sora_tarot, yang mau baca. Lalu di sini juga yang kepengen mungkin dibikinin video eksklusif seperti di YouTube nih, seperti yang lagi kamu tonton, bisa banget kamu sehingga bisa tonton berulang-ulang kali. Kalau kamu kurang ngerti, kurang paham, energinya terkonsentrasi hanya untuk kamu. Oke? Dan pastinya berbayar ya, karena readernya juga butuh hidup, butuh makan. Dan teman-teman tolong ketika menonton konten ini disimak, bukan cuma didengarkan, biar nggak gagal paham, biar nggak ngomel-ngomel, biar ngerti pembelajarannya, karena di sini banyak sekali pembelajaran yang bisa diambil. Oke? WLJAODNPOVA HYFOMJ 1, 2, 3 pause. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata, Sora minta maaf. Sora doakan yang terbaik untuk kamu ya. Yang pastinya sampai kita ketemu di video yang berikutnya. Jangan lupa main ke channel kedua di Misana Sora. Bye bye.